Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Akbar, NPM 1511021104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 9 yang berjudul Bank dan Manajemen Lembaga Keuangan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan karakteristik dari neraca sebuah bank, menjelaskan cara bank dalam mengatur aset dan kewajibannya untuk memaksimalkan keuntungan, menjelaskan cara bank mengatasi resiko kredit, menerapkan analisis kesenjangan dan analisis durasi, dan menjelaskan resiko suku bunga. Yang terakhir, menjelaskan jenis aktivitas di luar neraca. Neraca bank. Adapun instrumen dari neraca bank adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kewajiban, kedua deposito dengan cek, ketiga deposito non transaksi, keempat pinjaman, kelima modal bank, keenam aset, ketujuh cadangan, ke-8 simpanan pada bank lain, yang ke-9 surat berharga. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban adalah sebuah bank memperoleh dana dengan menerbitkan kewajiban, yaitu sumber dana yang akan digunakan bank. Dana yang diperoleh dari menerbitkan kewajiban digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua, deposito dengan cek. Deposito dengan cek adalah simpanan di bank yang memungkinkan pemilik rekeningnya untuk menulis cek kepada pihak ketiga. Deposito non transaksi. Deposito non transaksi adalah sumber dana bank utama. Pemilik tidak dapat menulis cek untuk deposito non transaksi. Namun bunga yang dibayar biasanya lebih tinggi dari bunga deposito dengan cek. Ada dua jenis deposito non transaksi. Yang pertama, deposito simpanan. Yang kedua, deposito berjangka. Deposito simpanan awalnya adalah jenis deposito non transaksi paling umum. Uang dapat ditambahkan atau diambil dari deposito simpanan kapan saja. Untuk rekening ini, transaksi dan pembayaran bunga dicatat dalam pernyataan bulanan atau dalam dokumen lain yang dipegang pemilik rekening. Deposito berjangka memiliki jangka waktu tetap mulai dari beberapa bulan sampai 5 tahun dan ada biaya penalti untuk penarikan dana awal. Yang selanjutnya itu pinjaman. Bank juga memperoleh dana dengan meminjam dari Federal Reserve System, dari Bank Federal Home Loan, dari bank lain dan dari perusahaan. Modal bank. Modal bank adalah sarana pelindung jika nilai aset turun, yang dapat memicu bank dalam keadaan insolvensi, yang terjadi ketika bank kewajibannya melebihi aset. Yang selanjutnya adalah aset. Bank menggunakan dana yang mereka peroleh dengan menerbitkan kewajiban untuk membeli aset yang dapat menghasilkan pemasukan. Cadangan. Semua bank menyimpan dana yang mereka peroleh dalam bentuk simpanan di sebuah rekening di bank sentral. Selanjutnya itu surat berharga. Surat berharga adalah kepemilikan bank akan surat berharga, merupakan aset pendapatan penerimaan penting. Dasar-dasar perbankan. Dalam pengertian umum, bank menghasilkan keuntungan dengan menjual kewajiban dengan satu karakteristik tertentu dan menggunakan hasil penjualan tadi untuk membeli aset dengan karakteristik beragam. Proses ini sering disebut dengan transformasi aset. Agar analisis kita mengenai operasional bank lebih konkret, kita menggunakan peralatan yang disebut rekening T atau biasa disebut T-account. Misalkan, John Brown membuka rekening tabungan senilai $100. Sekarang ia memiliki tabungan senilai $100 di bank. Dan ini adalah kewajiban di sisi neraca bank juga senilai $100. Bank sekarang menaruh uang Jen di brankas sehingga aset bank meningkat sebesar $100.
dalam bentuk uang kas di berangkas. Adapun rekening T di bank akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Aset akan bertambah $100 dan kewajiban juga akan bertambah $100. Ketika John Brown membuka rekening tabungan di bank, akibatnya adalah kenaikan cadangan bank sama dengan kenaikan tabungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah bank menerima simpanan tambahan, maka cadangannya akan naik, dan ketika kehilangan simpanan, maka cadangannya juga akan berkurang. Prinsip umum manajemen bank. Manajer bank memiliki 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bank harus memiliki uang tunai yang cukup di saat ada arus keluar simpanan. Yang kedua, harus mengupayakan mencapai tingkat risiko yang rendah dengan mendapatkan aset yang memiliki risiko gagal bayar rendah. Yang ketiga, harus memperoleh dana dengan biaya rendah. Yang terakhir, harus memutuskan beberapa jumlah modal yang harus disimpan bank. Manajemen likuiditas dan peran cadangan. Jika sebuah bank memiliki cadangan yang cukup, penarikan dana simpanan oleh nasabah tidak harus berarti perubahan di bagian lain dari neraca. Ketika penarikan dana nasabah terjadi, cadangan wajib memungkinkan bank untuk menghindari biaya dari: yang pertama, meminjam kepada bank atau perusahaan lain. Yang kedua, menjual surat berharga. Yang ketiga, mengurangi atau menjual kredit. Cadangan adalah perlindungan terhadap biaya yang timbul karena penarikan dana nasabah. Semakin tinggi biaya yang harus ditanggung karena penarikan dana nasabah, semakin besar cadangan yang ingin disimpan oleh bank. Manajemen aset. Untuk memaksimalkan keuntungan, sebuah bank harus secara bersamaan mencari keuntungan tertinggi yang mungkin dari kredit dan surat berharga, mengurangi risiko, dan memegang aset yang likuid. Bank mencoba 3 tujuan ini dengan 4 cara mendasar. Yang pertama, bank mencoba mencari peminjam yang bersedia membayar bunga tinggi dan kemungkinan kecil untuk gagal membayar. Yang kedua, bank membeli surat berharga yang menghasilkan keuntungan tinggi, namun risikonya rendah. Yang terakhir, bank harus mengelola likuiditas asetnya agar dapat memenuhi penarikan dana oleh nasabah jika terjadi dan masih tetap dapat memenuhi persyaratan cadangan wajib tanpa menanggung biaya tinggi. Manajemen kecakupan modal. Bank harus membuat keputusan mengenai jumlah modal yang harus mereka miliki karena 3 alasan. Yang pertama, modal bank membantu mencegah kegagalan bank. Suatu situasi di mana bank tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar nasabah atau krediturnya terpaksa bangkrut. Yang kedua, jumlah modal yang dipegang mempengaruhi imbal hasil modal pemilik dari bank. Yang ketiga, jumlah minimum modal bank diwajibkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Sebuah bank menjaga agar modalnya cukup untuk mengurangi risiko menjadi insolven. Bagaimana jumlah modal bank mempengaruhi imbal hasil pemilik? Pemilik bank harus mengetahui ukuran profitabilitas bank. Satu ukuran dari profitabilitas bank adalah tingkat pengembalian aset atau ROA, dengan rumus ROA sama dengan keuntungan bersih setelah pajak dibagi aset. ROA memberikan informasi seberapa efisien sebuah bank dijalankan karena menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan secara rata-rata dari setiap dolar aset. Namun, yang paling menjadi perhatian pemilik bank adalah seberapa banyaknya dihasilkan bank dari investasi equity mereka. Informasi ini diberikan oleh ukuran dasar profitabilitas bank lainnya, tingkat pengembalian equity atau ROE, yang diartikan sebagai keuntungan bersih
setelah pajak per dolar modal ekuitas. Adapun rumusnya yaitu ROE sama dengan keuntungan bersih setelah pajak dibagi modal ekuitas. Ada hubungan langsung antara ROA dan ROE. Hubungan ini dinyatakan oleh pengganda equity atau jumlah aset per dolar modal ekuitas. Mengelola risiko kredit dan suku bunga. Lembaga keuangan berusaha menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan sejumlah prinsip dalam mengelola risiko kredit. Yang pertama, seleksi dan pengawasan. Adverse selection kredit mewajibkan pemberi pinjaman untuk memisahkan orang yang risiko kreditnya baik dari yang risiko kreditnya buruk, sehingga kredit dapat menguntungkan bagi mereka. Untuk mencapai proses seleksi yang efektif, pemberi pinjaman mengumpulkan informasi yang dipercaya dari calon peminjam. Yang kedua, spesialisasi dalam pinjaman. Masalah adverse selection menuntut bank untuk melakukan seleksi mana risiko kredit yang bagus dan mana yang buruk. Lebih mudah bagi bank untuk mengumpulkan informasi mengenai perusahaan lokal dibandingkan perusahaan yang jauh. Sama pula dengan memfokuskan pada perusahaan di sektor tertentu. Bank lebih mudah memahami sektor tersebut dan lebih bisa memperkirakan perusahaan mana yang akan tepat waktu membayar utang. Yang ketiga, pengawasan dan pemberlakuan pasal pembatasan. Begitu hasil dikeluarkan, peminjam memiliki insentif untuk terlibat dalam aktivitas beresiko yang membuat kredit menjadi kecil kemungkinan dilunasi. Untuk mengatasi hal ini, lembaga keuangan harus membuat pasal pembatasan dalam perjanjian kredit yang melarang peminjam melakukan tindakan beresiko. Yang keempat, komitmen pinjaman. Komitmen bank untuk memberikan pinjaman bagi sebuah perusahaan dengan nilai tertentu dengan suku bunga dikaitkan dengan suku bunga pasar. 5. Jaminan dan saldo kompensasi. Jaminan yaitu aset yang dijanjikan akan diserahkan pemberi pinjaman sebagai kompensasi jika peminjam gagal bayar. Jika terjadi gagal bayar, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan dan uangnya dipakai untuk menutupi kekurangan gagal bayar. Salah satu bentuk jaminan yang diwajibkan oleh bank dalam kredit komersial adalah saldo kompensasi. Yang terakhir, penjatahan kredit. Cara lain lembaga keuangan mengatasi masalah adverse selection dan moral hazard adalah melalui penjatahan kredit atau menolak memberikan pinjaman walaupun peminjam bersedia membayar bunga yang ditentukan atau bahkan lebih tinggi. Aktivitas di luar neraca. Penjualan pinjaman. Salah satu jenis aktivitas di luar neraca yang semakin penting belakangan ini adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan pinjaman. Aktivitas penjualan pinjaman juga sering disebut partisipasi pinjaman sekunder, melibatkan kontrak yang menjual semua atau sebagian aset dari pinjaman tertentu dan oleh karenanya menghilangkan pinjaman, sehingga tidak lagi menjadi aset di neraca bank. Bank memperoleh keuntungan dari menjual pinjaman dengan jumlah yang sedikit lebih besar dari jumlah asli pinjaman. Pendapatan jasa. Jenis lain dari aktivitas di luar neraca adalah perolehan pendapatan dari jasa yang diterima bank karena menyediakan jasa khusus bagi para nasabahnya, seperti jual beli valuta asing atas nama nasabah atau pelayanan surat berharga berbasis kredit rumah dengan mengumpulkan bunga dan pembayaran pokok dan kemudian membayarkannya, menjamin surat utang seperti jaminan bank, dan menyediakan pinjaman dukungan.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.